Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita ilmu agar kita diberi kemampuan untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi dari segala larangan-larangannya dengan amalan yang sesuai syariatnya. Semoga kita senantiasa selalu istiqamah dalam berpegang teguh pada ajaran-ajarannya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, ulama-ulama mutaakhirin, dan ulama kontemporer ataupun ulama kekinian. Saudaraku muslimin muslimah yang saya cintai, nah, kehadiran saya di sini adalah untuk meluruskan semua permasalahan selama ini dalam adab kita beragama, tentunya kepada Allah dan Rasul. Hak Allah kepada kita, hak kita pada Allah adalah kita jangan menyekutukannya. Hak Allah kepada kita adalah kalau kita tidak menyekutukannya, kita insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Yang penting patuh pada Allah dan Rasul. Nah, saya ini adalah bukanlah ulama, bukanlah kiai, bukan ceh, bukan abu-abu, bukan abon-abon, bukan tengku-tengku, bukan ustaz-ustaz, bukan dai-dai, bukan ulama daya, bukan ulama pesantren, bukan ulama kampus, apalagi ulama luar negeri. Saya ini hamba Allah yang biasa. Saya ini sama seperti kalian dan yang para dai, baik yang di daerah, di kampus. Kalian adalah guru-guru saya semua. Saya murid-murid kalian. Saya kan tidak salah kalau murid memberi nasihat kepada guru-gurunya, karena selama ini kalau yang saya pelajari, yang saya teliti, saya menghayati mendengar-dengar, melihat di khutbah Jumat, di tausiah, di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian, baik di media cetak, media elektronik, dan media sosial lainnya. Sekarang ribut sana, ribut sini, membid'ahkan sana, membid'ah sini, sesat sana, sesat sini, saling menyudutkan orang lain, saling mencaci maki. Padahal dalam Islam dilarang itu. Kita mencaci muslim dengan muslimnya, kita fasik, membunuhnya, kita kafir. Islam ini sudah Islam ini bersaudara, untuk apa kita beribut, apa kita mencaci maki, itu sangat dilarang oleh Allah Taala. Karena Islam itu, muslimin itu ibarat satu tubuh, satu yang sakit merasa sakit bagian yang lainnya. Nah, inilah ingin saya luruskan nih. Kalian semua mengaku kelompok kalian Ahlus Sunnah Jamaah. Semua kelompok yang ada di dunia ini mengaku semua kelompok Ahlus Sunnah Jamaah. Inilah insya Allah dengan izin Allah, dengan ilmu Allah yang dikasih karunia kepada kita semua, insya Allah nih saya sampaikan nih apa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Nah, di sini saya kembali lagi pada tausiah kalian, dakwah kalian. Kalian semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal kalian sendiri masih menyimpang, masih sesat. Apa buktinya kalian kalau kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa dalilnya? Apa hujahnya bagi kalian? Hujah itu adalah dalil itu adalah bukti. Tunjukkan hujah yang nyata. Bil bayyinah. Tunjukkan kalau memang kalian itu, jangan kau ajak kelompok kalian Ahlus Sunnah, tapi kalian juga tidak ada Ahlus Sunnah sebenarnya. Itulah maling teriak maling, jeruk makan jeruk. Kita tuduh orang lain maling, kita juga masih maling. Sama itu menuduh orang lain sesat dan bid'ah, kalian juga masih sesat bid'ah. Enggak mampu kalian itu menunjukkan mana Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Inilah saya luruskan. Saya sekali lagi saya katakan,
Saya tidak fanatik satu kelompok dan tidak membenci kelompok yang lainnya. Sama semua. Karena Allah sudah perintahkan kepada kita semua, Muslim itu bersaudara. Untuk apa kita berdekai? Untuk apa kita ribut? Untuk apa kita mencaci maki? Itulah kesalahan kalian sendiri. Kalian selalu mengikuti nenek moyang kalian, agama nenek moyang kalian. Mengikuti nabi-nabi lain. Bukan Allah dan Rasul kalian ikuti. Kalianlah pengkhianat Allah dan Rasul ini. Saya sampaikan pada kalian ini, biar kalian tahu mana Ahlussunnah Jamaah sebenarnya. Apakah kalian sudah sama dengan salat Rasulullah? Rasulullah bersabda itu, salatlah kalian seperti aku salat. Apakah kalian sudah menjamin kalian salat seperti Rasulullah? Saya yakin kalian belum sama dengan salat Rasulullah. Saya yakin. Saya buktikan ini. Saya bawa hadis ayat dengan hadis. Karena perintah Allah, ajarilah manusia itu dengan Al-Quran, bukan dengan kitab nenek moyang. Dengan Al-Quran Allah perintahkan ajar manusia ini. Karena hadis dan sunnah Allah bagian dari Al-Quran. Jangan ajarin dengan kitab-kitab manusia. Rasulullah sudah bersabda, sebaik-baik perkataan Allah Ta'ala, sebaik-baik petunjuk dari Rasulullah Ta'ala. Dia yang tahu jalan ke surga. Ngapain kita ikuti petunjuk manusia lainnya? Dia yang tahu jalan ke surga. Dia yang utusan akhir zaman. Dialah Nabi akhir zaman. Jangan kalian ikut nabi-nabi yang lain. Kadang-kadang dia tidak mengaku Nabi, tapi dia sama juga itu Nabi mengajak ke kelompoknya itu membuat syariat baru. Saya sekali lagi tidak saya benci satu kelompok dan dia tidak fanatik satu kelompok. Sama kalian semua. Rasulullah bersabda, Yahudi berpecah 71, Nasrani 72, Muslimin 73. Semua salah, satu yang benar. Siapa yang benar? Sesuai perintah Allah Rasul. Siapa yang sesuai dengan syariat Rasul, dengan agama yang dibawakan Rasul, dialah yang benar. Kalian salah semua, menyimpang semua kalian. Inilah ikuti ini, saya baca satu persatu nih. Ini di khutbah Jumat baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran 102. Ini kalian cuma baca-baca aja di khutbah gitu. Baca-baca aja. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal kalian masih menyimpang semua saudaraku. Semua kelompok, bukan satu kelompok. Semua kelompok yang ada di dunia ini. Dari Khawarij mulai perpecahan, Abbasiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Fatimiyin, Syiah, Sunni, sampai yang di Aceh ini, sampai yang seluruhnya semua masih menyimpang. Sufi, Salafi, Tabligh Muhammadiyah, Aswaja, NU, Ansar, Ahmadiyah, Sabandiyah, Salafi yang dulu Wahabi, semuanya salah. Semuanya tanpa kecuali yang ada di dunia ini semua salah. Maka ini tugas saya, ini kewajiban saya meluruskan saudaraku sekalian. Biar insya Allah kita masuk surga semua. Ini baca aja. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal kita masih menyimpang. Belum orang Islam kita. Kalau memang kalian buktikan Ahlussunnah Jamaah, tunjukkan bukti. Apa bukti kalian? Apa hujah kalian? Apa dalil kalian? Hanya di lisan saja. Nah, inilah tugas saya untuk meluruskan kalian semua. Saya mohon maaf juga, saya ini bukan dai, bukan penceramah, bukan ini, saya hamba Allah yang biasa. Inilah saya nih ngomong apa adanya saya nih, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang saya.
Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu, peringatan Allah terhadap godaan setan. Wahai anak cucu Adam, sungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Bagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sungguhnya dia dan mengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan setan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Nah, ini peringatan kita. Kenapa Nabi Adam diturun ke alam surga? Allah udah kasih pekan takwa pada Nabi Adam. Udah tuh datang setan bisikan dia mau makan buah yang terlarang dalam surga. Dah tuh Nabi Adam makan karena dia lupa. Dah tuh terbukalah auratnya. Kenapa itu mendengar setan itu perbuatannya apa setan yang terkutuk. Inilah maknanya nih. Dah tu Nabi Adam terbuka auratnya, pakailah pegang daun-daun surga yang bisikan setan ni. Itulah makna pakaian takwa. Allah udah kasih pakaian takwa pada kita. Ngapain kita ambil yang lain? Apa makna pakaian takwa? Al-Quran dan Sunnah, ikut Allah dan Rasul. Itu pelajaran Nabi Adam udah selamat, dia udah masuk surga. Dah tu Nabi Adam diturunkan ke dunia ini. Nabi Adam bertobat, Allah udah menerima tobat Nabi Adam. Nabi Adam udah selamat surga. Ini kita bagaimana? Inilah itu. Udah Allah kasih pakaian takwa, kita pakai pakaian setan, pakaian nenek moyang kita kasih. Padahal nenek moyang kita belum tentu benar. Bukan ikut Allah Rasul. Berpedoman pada kita nenek moyang. Tinggalkan kita nenek moyang. Al-Quran dulu juga makan. Kalau kalian udah Al-Quran dalam dada kalian, baru boleh ikut Al-Quran kita nenek moyang. Kalau menyimpang buang, kalau enggak menyimpang pakai Al-Quran dulu udah makan. Karena sumber ilmu Allah ini dari Al-Quran. Yang tahu jalan ke surga itu Rasulullah. Rasulullah udah bersabda, sebaik-baik perkataan Allah, sebaik petunjuk Rasulullah. Kita ikut Rasulullah, petunjuk Rasulullah, dia yang tahu surga nih. Dia Nabi akhir zaman. Kalian buat saya baru, semua kalian itu bikin agama baru. Yang saya bawa ini bukan agama baru, kalian agama baru, semua kelompok agama baru. Yang saya bawa ini bukan agama baru dan kita tahu, yaitu agama tauhid. Dengan syariat Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah, kita beragama nenek moyang kita Nabi Ibrahim, bapak kita Nabi Ibrahim. Itulah agama kita yang lurus. Enggak ada syirik. Kalian masih syirik, masih ada berhala pada kalian semua. Saya jelaskan pada kalian apa berhala. Paling sedikit pada kalian 3 berhala. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak ada hak menambah dan mengurangi. Kita wajib berhakim pada Rasulullah. Apabila Rasulullah ikut. Jangan menyudutkan orang lain, jangan menyobojokkan orang lain. Bid'ah, sesat. Padahal dia sendiri masih sesat. Semua kelompok. Saya agak benci satu kelompok dan agak fanatik itu kelompok. Semua kalian, semua. Cara dulu bercakap. Maka dengar ini kalau mau Islam yang benar. Ahlus sunnah benar. Jangan ngomong aja seluruh benar. Ini semua mengaku ini berpegang teguh pada Quran dan sunnah. Kita lihat dia waktu dia di media banyak menyimpang. Dan ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Al-Hajj ayat 7. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, dan dia tidak berucap menurut kemauan hawa nafsunya. Ia dan as-sunnah yang disampaikannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. Sunnah itu bukan Rasulullah buat itu. Perintah dari Allah di langit itu. Satu kata yang diperintahkan Allah pada Rasulullah sudah sampaikan pada kita. Rasulullah enggak ada dia paling manusia paling bertakwa dia. Tugas kita begitu ya Rasulullah. Sunnah itu bukan hawa nafsu Rasulullah itu. Perintah Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencinta Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Kalau kita bukti cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Apa yang dikasih Rasulullah, ambil, terima semua. Yang kita kurang, kita jangan menambah. Sungguh telah ada pada dari Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Al-Ahzab 21. Allah juga berfirman, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka tuliskan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap urusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa 65. Allah juga berfirman, kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan pada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. An-Nisa 59. Para ulama menyatakan bahawa mana adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kalau ada perselisih kembalikan. Secara baik, tak boleh berdebat. Dalam Islam tak boleh berdebat berdekat-dekat. Diskusi mana yang benar itu diikuti. Bukan cari kemenangan, bukan cari kelompokku yang ramai, yang banyak. Bukan aku banyak anak murid, aku yang benar, belum tentu. Bukan aku yang hafiz Al-Quran, aku benar, belum tentu. Dan sekarang di mana-mana hafiz Al-Quran yang mana seluruh dunia ni. Hafal hadis mahir kali dia, hafal Quran tapi dia belum baik agamanya. Barang siapa yang menaati Rasul Muhammad maka sungguh dia adalah menaati Allah. Dan sungguhnya kamu benar memberi petunjuk kepada yang lurus, yaitu jalan Allah. Asy-Syura 53. Allah juga berfirman, maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur 63. Kita jangan coba melangkahi Rasulullah. Jangan coba kita menyisir Rasulullah. Ini kena hukum kita Allah. Ini peringatan dibaca An-Nur 63. Jangan menyalahi perintah Rasulullah. Ini Rasulullah bersabda, ini hadis pertama, 3 hadis ada 4 hadis. Pada banyak kali ini, panjang kali ini susah kita kirim kepada kalian. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, biarkanlah apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian, karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya perjalanan mereka dan sikap mereka yang selalu mengesiri nabi-nabi mereka. Jadi apabila aku melarang kalian dari suatu maka jauhilah. Dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian. Ini jangan kita contoh umat yang dulu, umat itu Bani Israel, banyak bunuh-bunuh nabi mereka, banyak bantah-bantah nabi mereka. Kita enggak boleh itu, dilarang dalam agama. Lihat waktu masa Bani Israel, waktu masa Nabi Musa, dia tu banyak itu berpecah belah dalam agama. Kita larang berpecah belah, harus bersatu kita. Dan waktu Nabi Isa gitu juga banyak menyekutu orang Allah, bilang Allah punya anak ini macam itu. Kita baca itu takut. Orang tu apa tu dan Trinitas, tiga Tuhan. Kita larang tu. Kalau memang kita tu mengaku Allah tu Maha Esa, esakan dia sesasanya. Kalau kita mengaku dia sudah sempurna tu, apa kita cari Tuhan palsu, yang lemah, yang lembek, yang loyo? Tuhan kita Maha kuat, Maha kaya, Maha adil. Tuhan kita Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu apa kita cari yang Tuhan tuli, Tuhan bisu, Tuhan bodoh? Itu apa kita cari? Tuhan kita sudah sempurna. Kalian inilah yang pecah-pecah belah agama. Kalian ini ahli kitab semua tu yang bikin daya, bikin pesantren, bikin pondok-pondok yang dah dakwah, yang dari ahli kitab semua tu. Kalian tanggung jawab nanti itu kalian mengada-gada dalam agama. Siapa berani katakan kalian mengada-gada? Sok-sok banyak ilmu kalian.
Allah melarang kita tu, jangan anggap orang lain remeh. Ini menganggap orang lain bodoh semua. Sekelompok dia lah yang benar. Kedua dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, beliau bersabda, Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh, di mana hati menjadi gemetar dan meneteskan air mata. Meneteskan air mata kerana maka kami berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya nasihat ini adalah nasihat perpisahan, maka berwasiatlah kepada kami. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak berkulit hitam dia baca, dan bahwasanya barang siapa yang hidup dari kalian akan melihat banyak perselisihan, maka berpeganglah kalian pada sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin. Apa khulafaur rasyidin? Maksudnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigilah harap-harap dengan gigi gerang dan waspadailah setiap hal yang dia adakan, karena setiap bid'ah ada sesat. Hati-hati saudaraku, jangan nambah-nambah, jangan kurang. Islam sudah sempurna, untuk apa kita tambahi? Dan kalau ada orang mengabarkan satu kebenaran, maka kita, walaupun dia seorang pembodoh, ambil. Kalau memang ada dalil dan bukti, kalau dia bisa membuktikan dalil, ambil. Jangan anggap remeh, walaupun dia tukang bangunan, walaupun dia nelayan, walaupun dia buruh, walaupun dia petani, walaupun dia pedagang, walaupun dia polisi, walaupun dia tentera. Kalau memang benar, ambil sesuai perintah Allah Rasul. Dan minta bukti pada dia, apa hadisnya, apa ayatnya. Belum tentu seorang tokoh itu dia paham agama. Ini peringatan dari Rasulullah pada kita. Nah, ini hadis yang ketiga, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Dikatakan, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia telah enggan. Nah, ini siapa yang enggak taat pada Rasulullah, enggak masuk surga. Enggak dapat kita minum di air telaga Rasulullah waktu di yaumil akhirat, karena kita menentang Rasulullah. Jangan anggap ini kita dapat cepat tu itu yang siapa yang rizal Allah lah. Kalau syirik enggak dapat cepat. Tu Allah katakan di ayat kursi itu, man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Kalau enggak dapat enggak apa. Ini udah ini kita sambung pada pendek di kali ini tahap pertama nih, bagian pertama. Nah, ini karena waktu udah habis, biar cepat saya sampaikan pada ikuti yang kedua. Nah, ini kalau salah saya ngomong, saya minta maaf. Kalau ini kebenaran ini datang dari Allah, kalau yang salah itu kebodohan saya sendiri, dan saya mohon maaf kalau ini saya terlanjur kasar suara saya, tapi saya ingin meluruskan kalian semua suara saya, ikuti terus. Ini insyaallah ini ada bagian kedua. Nah, saya tutup aja ini. Subhanallah rabbi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.